Berbicara keindahan Danau Toba tidak akan pernah ada habisnya. Seperti kali ini, kita sedang berada di Balige, Kabupaten Toba. Balige berada tepat di sisi tenggara tepian Danau Toba, yang juga salah satu tujuan destinasi wisata. Dari dermaga Hotel Mutiara Balige, kita akan coba bermain air Danau Toba dengan menggunakan SUP boat. Sekarang kita ada di Hotel Mutiara Balige dan sebentar lagi kita akan mencoba wahana air, yaitu SUP. Seperti apakah SUP tersebut? Yuk kita samperin Bang Bastian dan krunya yang sedang mempersiapkan alat SUP-nya. Ini aku udah selesai ganti baju dan sebentar lagi akan nyamperin Bang Bastian dan krunya yang sedang mempersiapkan alat SUP-nya nih. Apa aja nih Bang yang harus dipersiapkan untuk persiapan kita mendayungnya? Ya, kita cek kelengkapan dulu. Kita lagi mompa ini sampai supaya nggak kurang angin ya. Selain ini apa aja nih Bang yang harus kita siapkan? Ya, jadi sambil lah kita praktek nih ya. Boleh. Ini makanya gimana ya? Aku nggak tahu, belum pernah. Kayak kaos aja, tapi liatin yang kecil di depan. Coba liatin, oke ini kayak yang lebih kecil. Ini. Oke. Ya, kalau kurang kencang nanti tinggal ditarik ya. Bisa Gini ya Bang ya? nyaman ya. Ya. Oke. Nah ini kan longgar nih. Jadi kencang ini tinggal tarik aja. Sebelah Oke. kiri, kanan. Satu lagi. Ini sebenarnya pedal ini sendiri jadi pelampung, ada pengaman. Jadi nanti setiap kita pasang tali di kaki masing-masing. Jadi Gunanya untuk apa Bang? sambil menjaga. Jadi kalau kita pun terjatuh, kita tidak jauh-jauh dari pedal. Kita latihan dulu sejenak cara memakai Mendayung. pedal ya, cara mendayung ya. Masing-masing boleh ambil satu deh. Nyaman, isinya nyaman ya. Baru kita berdiri di tengah. Coba kita naik ke pedal, kita berdiri di tengah. SUP atau stand up pedal ini masih termasuk baru di Indonesia. Namun, sudah banyak ditemukan penggemarnya di berbagai daerah, khususnya di tempat-tempat wisata air. Nyaman lah ya. Terus satu lagi. Kemudian ini jadi penyeimbang lagi. Penyeimbang. Pelan-pelan. Olahraga ini diperkenalkan sekitar 10 tahun yang lalu dengan menggabungkan antara kano dan surfing. Penggunanya diharuskan berdiri atau duduk di atas pedalboard sambil mendayung. Tangan ya Bang ya ini. Jadi memang Ini dia ya. lebih kokoh. Ya soal kenyamanan, sepertinya desainnya begini ya, untuk memang bisa nanti. Nah tapi nanti mungkin kalaupun belum bisa berdiri, kita mulai dengan duduk. Duduk bisa. Dan kalau dari posisi tadi, nah cara duduk sama. Kita pegang bisa juga duduk begini, jongkok, jadi enak. Mau lanjut berdiri atau mau juga duduk. Back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of. Sebelum mendayung ke tengah danau, kita latihan kecil-kecilan dulu ya di sini bersama teman-teman pendayung yang lain. Rasanya untuk pemula sepertiku, menggunakan pedal ini tidak terlalu sulit. Hitungan beberapa menit latihan, sekarang aku sudah bisa berdiri di pedalboardnya sambil mendayung-dayung ria. Teman-teman yang lain udah pada bisa berdiri dan aku akan coba untuk berdiri. Ternyata di sini kita harus menjaga keseimbangan. Ini agak sulit sih, tapi kita akan coba.
Wah, akhirnya bisa. Yang paling utama itu kita harus menjaga keseimbangan ya Bang ya. Ya, pelan-pelan coba. Mulai pelan-pelan. Enak dayungnya ya. Putar ya. Tapi Oke. ya, gimana nyamannya di bawah aja. Sangat seru bisa menikmati keindahan Danau Toba dengan langsung turun ke danaunya menggunakan pedal ini. Aku bersama dengan teman-teman pendayung lainnya sangat menikmati suasana tenangnya air danau, melihat pemukiman desa Lumban Silintong dengan bukit-bukit indahnya, dan sembari terus mendayung. Life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where Setelah mendayung kurang lebih dari 1 jam, kita pun istirahat sambil ngopi di tengah danau. Selesai ngopi, kita lanjut mendayung lagi. Ini sebelah kiri kita ini hotel Pak TB Silalahi. Namanya Hotel Tiara Bunga. Hotel Tiara Bunga ya Bang ya. Di sebelah kiri kita saat ini adalah Hotel Tiara Bunga. Untuk akses ke tempat ini bisa melalui desa Lumban Silintong yang tadi kita lewati, atau melalui danau dengan menggunakan kapal yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Ternyata dari sini tujuan kita Pondok Berata Dapdap sudah mulai terlihat. Semangat terus mendayung teman-teman. Wah, akhirnya kita sampai juga ya di Pondok Berata Dapdap. Pondok Berata Dapdap ini adalah penginapan yang masih berada di daratan Kabupaten Toba. Namun, akses untuk ke tempat ini diharuskan melalui jalur air, karena berada di tengah hutan di tepian Danau Toba. Dengan menggunakan kapal kayu yang disediakan, dibutuhkan hanya setengah jam dari dermaga Hotel Mutiara Balige untuk tiba di tempat ini. Menginap beberapa malam untuk mengisi waktu liburan dengan suasana alam di tepi Danau Toba, tempat ini sangat direkomendasikan. Tidak perlu khawatir soal kebutuhan selama menginap, karena semua kebutuhan tamu sudah disediakan oleh pihak penginapan. Sebelum makan siangnya datang, kita ngobrol dulu yuk dengan yang punya penginapannya. Nah, ini sekarang kita lagi bareng sama pemilik Pondok Berata Dapdap, Ibu Moriana ya, Bu ya? Iya. Ini baru kali pertama aku datang ke tempat se-eksotis ini, Bu. Maksudnya ini kan jarang ya ditemukan di pinggir Danau Toba karena ada di pinggir danau di tengah hutan. Kok pernah kepikiran sih, Bu, buat tempat se-eksotis ini gitu? Ya memang ini walaupun bukan dicita-citakan tapi menurut saya ini karena berkat Tuhan lah ya. Jadi kami waktu itu punya om yang sakit terus dia jual tanah ini ke kita gitu, ke suaminya. Terus
karena masih bentuknya hutan, kita juga nggak tahu mau dibuat apa sebenarnya ini tanah. Tapi kita karena niatnya membantu ya kita bantu aja. Gitu ya. Kemudian setelah 2 tahun, terus adik saya, Bastian bilang, kenapa nggak bikin pondok ya? Jadi kalau mau berenang bisa istirahat sebentar gitu. Lalu kita buatlah ini pondok yang ini. Kemudian setelah sekian lama kita pikir-pikir, kenapa nggak kita buka untuk orang juga? Jadi ini rumah, sebenarnya rumahnya teman dari Jakarta, rumah Sulawesi. Lalu kita bawa dari Jakarta, kemudian ada arsitek namanya Yusing, orang Bandung, dia prinsipnya eco-lodge gitu ya. Dia buatlah atapnya itu agak ada nuansa Bataknya. Dan kita buka itu baru 2 tahun terakhir lah untuk umum. Namanya kenapa Pondok Beratadap ya Bu? Mazmur 38 bahwa berkat itu turun dari Tuhan. Jadi Danau Toba ini menurut saya berkat yang luar biasa untuk kita ya. Untuk kita kemudian kita ingin tempat ini nanti menjadi berkat juga untuk yang datang. Jadi orang bisa menikmati ciptaan Tuhan dan bisa lebih bersyukur lah gitu. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, bisa menikmati keindahan alam Danau Toba dengan bersentuhan langsung dengannya. Sekian petualangan kita mengayu SUP hari ini, sampai jumpa di petualangan seru berikutnya.